lagi bersama dengan Ibu ya. Masih di pembahasan yang sama, masih di pembahasan bahasa Indonesia. Oke, materi kita kali ini adalah tentang frasa. Apa sih yang dimaksud dengan frasa ya? Frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif atau tidak berkaitan dengan predikat ya maksudnya. Jadi dia penempatannya tidak pada predikat ya. Frasa tidak memuat predikat di dalamnya, oleh karena itu frasa bukanlah kalimat. Ingat ya, jadi frasa tadi adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang dia tidak memiliki posisi di predikat ya. Dengan kata lain dia tidak ada hubungannya dengan predikat ya. Jadi syarat suatu kalimat tadi katanya harus memiliki predikat, sementara frasa ini bukan kalimat ya. Ini perlu diperhatikan. Oke, ciri-ciri frasa. Ciri yang pertama katanya terdiri dari dua kata atau lebih ya. Jelas ini harus ada dua kata. Kalau misalnya cuma satu kata, dia nggak akan bisa jadi frasa. Ciri yang kedua, bersifat non predikatif. Seperti Ibu bilang tadi, dia tidak punya hubungan dengan predikatif ya. Lalu berikutnya ciri yang ketiga, makna sesuai konteksnya atau gramatikal ya. Perlu kalian catat apa sih maksudnya gramatikal itu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak ingat atau lupa apa sih makna gramatikal, leksikal, Ibu ingatin ya. Jadi makna gramatikal itu makna yang mengalami perubahan sesuai dengan konteksnya. Misalnya ya, perubahannya itu karena ada proses imbuhan, afiksasi itu ya, atau karena ada proses pengulangan atau reduplikasi. Contoh katanya dari kata minum ya. Dari kata minum maka berubah menjadi minum-minum misalnya. Udah beda ya arti. Kalau kata minum berarti kegiatan ya, sedangkan minum-minum berarti dia berulang-ulang ya. Berarti minum-minumnya banyak gitu ya. Berarti minumnya tuh banyak. Sedangkan misalnya minuman, nah udah beda lagi ya, karena adanya imbuhan, misalnya imbuhan an ya. Jadi minuman itu berarti dia tuh sejenis sesuatu yang berbentuk cair yang memang yang bisa diminum. Nah, sementara kalau peminum imbuhan atau awalan ya jadi peminum berarti orang yang suka minum ya, seperti itu. Ini yang disebut dengan gramatikal. Sedangkan kalau yang leksikal ini makna yang sesuai dengan kamus ya, jadi tidak ada proses imbuhan dan lain sebagainya itu. Jadi makna yang murni yang tidak terikat itu leksikal ya. Masih ingat ya pasti ya. Ya, jenis-jenis frasa ya. Nah, frasa juga ada banyak sekali ya. Ada frasa nomina, verbal, adjektiva, frasa adverbial. Ini sengaja sama Ibu dicetak tebal karena ini berhubungan dengan materi kita, teks cerita sejarah. Tebal, jadi yang kalian fokuskan ini di adverbial, oke? Lalu berikutnya ada frasa pronomial, frasa numeralia, frasa integratif, koordinatif, lalu frasa demonstratif koordinatif, dan frasa preposisional koordinatif. Banyak ya? Oke, tanpa basa-basi, langsung saja masuk pada frasa adverbial. Ini adalah dibentuk dari kata keterangan sifat. Jenis frasa ini dibagi menjadi frasa adverbial modifikatif dan frasa adverbial koordinatif. Berdasarkan fungsi unsur pembentuk. Berdasarkan fungsinya, frasa ini terdiri dari frasa endosentris dan frasa eksosentris. Apa sih frasa endosentris dan eksosentris? Oke, simak baik-baik. Frasa endosentris ya. Frasa endosentris ini adalah frasa di mana unsur-unsurnya memiliki fungsi DM ya. Bukan kayak DM gua dong, bukan yang seperti itu ya. Artinya fungsi DM itu diterangkan, menerangkan, atau MD menerangkan, diterangkan ya. Contoh frasa endosentris ya. Simak baik-baik. Contohnya buku biru. Ini adalah DM. Kata biru menerangkan kata buku ya. Jadi buku biru, buku yang berwarna biru. Jadi biru ini menerangkan ya, seperti itu. Berikutnya, contoh berikutnya 3 buku. Nah, ini MD, 3 buku
dia berubah posisi ya. Kata tiga menerangkan kata buku. Jadi tiga buku, tiganya itu adalah menerangkan, bukunya itu D ya, diterangkan. Jadi ada 3 jenis buku ya, jadi seperti itu pengertiannya. Frasa eksosentris ya, frasa eksosentris adalah frasa di mana salah satu unsurnya dibentuk dari kata tugas. Contoh frasa eksosentris antara lain, pada hari untuk ibu kepada bapak dari Jogja di kantor ya. Jadi kata tugas ya. Pada, untuk, kepada, dari, di ya. Jadi salah satu unsurnya dibentuk dari kata tugas. Frasa berdasarkan satuan makna unsur pembentuk. Jadi frasa juga ada berbagai jenis ya. Jadi ada berdasarkan satuan unsur makna pembentuknya. Kelompok frasa selanjutnya dikategorikan berdasarkan makna dari unsur pembentuknya. Jenis frasa yang tergolong dalam kelompok ini ada frasa biasa, ada frasa idiomatik, dan ada frasa ambigu. Ya, jadi apa sih maksudnya frasa biasa? Frasa biasa merupakan frasa dengan hasil pembentukan dari makna denotasi atau makna yang sebenarnya. Contoh frasa biasa, ayah mendapat hadiah bonus kambing hitam. Ya, jadi memang kambingnya berwarna hitam, jadi ini frasa biasa nih maksudnya. Meja hijau pesanan Pak Anwar, jadi memang mejanya berwarna hijau. Ya. Binatang kurban ayah tahun ini adalah sapi putih, jadi sapinya yang berwarna putih, jadi memang dia tidak ada makna lain ya. Seperti itu, jadi frasa biasa saja. Berikutnya yang kedua adalah frasa idiomatik ya. Frasa idiomatik itu adalah frasa yang bermakna konotasi ya, berarti makna yang bukan sebenarnya ya. Jadi kalau yang tadi makna frasa biasa itu adalah makna yang sebenarnya ya, kayak tadi kambing hitam, meja hijau, sapi putih, itu adalah makna yang sebenarnya ya. Jadi frasa biasa itu adalah makna yang sebenarnya, bukan konotasi. Itu berarti kalau frasa biasa itu berarti makna denotasi ya, makna yang sebenarnya. Kalau sekarang idiomatik itu adalah makna yang bukan sebenarnya atau konotasi ya. Contohnya ya, contoh kalimatnya. Akhirnya presiden turun tangan menangani masalah atau menanggapi aksi massa ya. Akhirnya presiden turun tangan, berarti tangannya nggak turun, bukan presiden tangannya turun, seperti itu. Itu kalau presiden turun tangan itu berarti tangannya yang turun, itu berarti maknanya yang denotasi. Nah kalau yang idiomatik ini adalah makna yang konotasi, berarti yang bukan sebenarnya. Jadi turun tangan bisa tahu dong artinya apa. Presiden akhirnya turun tangan ya, berarti akhirnya menyelesaikan masalah itu. Jadi turun tangan itu akhirnya menyelesaikan masalah itu ya, atau menyikapi masalah itu. Oke, contoh berikutnya ya, supaya semakin mantap ya, semakin mengerti apa sih frasa idiomatik itu atau frasa yang konotasi itu ya, yang tidak sebenarnya. Oke, berikutnya yang ketiga, frasa ambigu ya. Frasa ambigu ini berarti makna ganda. Yang ketiga adalah frasa ambigu atau ambiguitas ya. Ini ada makna ganda ya, yang jelas bukan berkelamin ganda ya. Berarti ya. Ini maknanya ada 2 bahkan bisa lebih ya sebenarnya ya, seperti itu. Contohnya kita jelasin dulu ya. Ambigu berarti kegandaan makna. Jadi frasa ambigu dapat diartikan sebagai frasa yang memiliki kegandaan makna sehingga menimbulkan keraguan. Jadi frasa ini adalah frasa yang bikin galau ya, frasa yang halu ya, karena bikin maknanya ganda, bikin persepsi yang berbeda setiap orang ya. Tergantung dari sudut pandang orang-orang itu juga sih. Oke, contoh frasa ambigu antara lain ya, contohnya. Ibu, ini yang bikin galau ini sebenarnya. Kalimat ini sering muncul di UAN. Ya, sering muncul banget di ujian-ujian dan sebagainya. Karena ini maknanya bikin galau. Mana sih yang sebenarnya? Oke. Contoh kalimatnya, perancang busana wanita mengadakan pameran nasional. Galau ya. Perancang busana wanita mengadakan pameran nasional. Perancang busana wanita, ya ini termasuk, ini adalah sebuah frasa termasuk ke dalam frasa ambigu karena ada
maknanya. Di sini ada dua makna ya. Jadi perancang busana wanita mengadakan pameran nasional, itu kalimatnya. Perancang busana wanita itu adalah frasanya. Nah, ada maknanya ya. Yang pertama ya, makna yang pertama adalah perancang busana berjenis kelamin wanita. Jadi si perancang itu perempuan ya, sedang mengadakan pameran. Nah, makna yang kedua, perancang khusus untuk busana wanita. Jadi perancangnya kita nggak tahu dia laki-laki atau perempuan, kita nggak tahu. Tapi ini perancang ini dia khusus untuk bikin baju cewek. Nah, seperti itu, untuk khusus bikin baju wanita. Ya, oke, kita sudahan saja. Sampai ketemu lagi next time. Bye.